Tes mutlaka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab seorang guru dan juga adab seorang murid. Yang sekarang pembahasan masih melanjutkan bab yang ke-7. Iya, betul ya? Ya, Mas. Bab yang ke-7. Assalamualaikum. Tentang adab guru bersama murid-muridnya. Sekarang kita membahas tentang adab yang ke-3. Assalamualaikum. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, watsalitsu, dan yang ketiga, adab guru terhadap muridnya yang ketiga. Beliau mengatakan an yuhibba li talibihi, dia mencintai muridnya, ma yuhibbu li nafsihi, ya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia mencintai untuk muridnya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kama warada fil hadithi, sebagaimana di dalam hadis. Wa yakrahu lahu, wa yakraha lahu, dan membenci bagi muridnya ma yakraha li nafsihi, apa-apa yang dia membenci untuk dirinya sendiri. Jadi seorang guru itu hendaknya dia memperlakukan muridnya seperti memperlakukan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak senang untuk diganggu, ya tidak mengganggu muridnya, ya, dan semisalnya. Ya. Wa ya'tani, dan perhatian bima sholihit talibi, dengan kebaikan-kebaikan murid tersebut. Wa yu'amiluhu, dan bermuamalah kepadanya, kepada muridnya, bima yu'amilu a'azza auladihi, sebagaimana dia bermuamalah terhadap anaknya yang paling mulia, atau yang paling dia cintai, bisa yang paling mulia. Minal hunuwi, dari rasa kasih sayang, wasyafaqati alaihi, dan rasa lembut, wal ihsani ilaihi, dan berbuat baik terhadap muridnya tersebut. Wasabari ala jafahu, dan bersabar di atas buruk dari akhlak muridnya tersebut. Wa ala ma waqa'a minhu, dan atas apa yang berasal dari muridnya, min naqsin, dari kekurangan. Ya. Terkadang akan ada ya, kalau misalkan kita jadi guru itu kadang ada murid yang dablek, murid sing ya akeh polahe gitu kan. Ya, atau murid yang sulit untuk diajari gitu ya. Ya maka seorang guru hendaknya bersabar gitu ya. La yakadu, kata beliau. Ya la yakadu, ya, hampir ya, tidak mungkin, yakhlu al insanu anhu, yang mana manusia tidak ada yang seperti itu. Jadi hampir tidak ada manusia itu yang sempurna. Pasti semuanya ada kekurangan, ya. Ada sisi buruknya, ya. Kalau guru cuma cari murid yang sing manut, sing yang seperti dia inginkan, ya dia tidak akan mendapatkan, gitu ya. Dia tidak akan mendapatkan. Tugasnya guru kan mendidik, gitu ya. Tugasnya guru kan mendidik. Maka kalau mendidik ya harus siap. Berarti orang yang akan dihadapinya adalah belum terdidik, gitu.
Kalau dia pendidik berarti dia harus siap menghadapi orang yang belum terdidik. Gitu ya Mas Rehan ya. Calon guru kan ya. Kudu sabar sama ini. Kemudian wasu'i adabin dan juga buruknya adab fi ba'dil ahyan di sebagian kondisi, sebagian waktu. Wa yabsutu udzrahu dan dia memberikan udzur. Ya. Bihasabil imkan ya, semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Jadi jangan itu guru mudah mencari-cari kesalahan muridnya. Ya, kalau misalkan ada murid yang salah, diselidiki dulu apa benar itu muridnya memang salah atau mungkin ada sisi yang kita tidak tahu dari murid tersebut kan gitu. Wa yuqifuhu ma'a dzalika ya. Dan mendudukkan muridnya bersama dalam dia mencarikan udzur tadi ala ma sadara minhu atas apa yang muncul dari muridnya berupa sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak disukai binushin dengan memberikan nasihat juga ya. Jadi guru itu yo gak gak sedikit-sedikit langsung dia marahi atau dia salahkan gitu ya. Atau dijarno ngumbar gitu ya. Wis kon jungkir wali gak ngurus gitu ya. Sebenarnya aku dibayar kan gitu misalkan. Ya bukan seperti itu. Ya, tapi guru mencoba mencarikan udzur ya. Mungkin anak ini ada masalah di keluarganya atau ada masalah dengan temannya sehingga berbuat demikian seperti itu. Tapi juga tetap memberikan nasihat gitu ya. Binushin ya, dengan menasihati. Wa talatufin dan berbuat lembut. La bi ta'nifin tidak dengan keras. Wa ta'asufin dan juga dengan bentuk-bentuk kezaliman. Ya, jadi tetap dengan mau'idhah hasanah ya. Dengan nasihat yang baik. Wa yaqsida bidzalika dan dia bermaksud ya, dia maksudkan hal tersebut husna tartibihi. Ya. Baik ya kondisinya ya. Jadi baik kondisi hidupnya. Wa tahsina khulqihi dan baiknya akhlaknya. Jadi dia berharap dengan memberikan nasihat tadi ya, dia step dalam hidupnya selanjutnya itu akan menjadi baik ya. Kemudian akhlaknya juga semakin baik, wa islaha sya'nihi dan memperbaiki urusan muridnya. Fa in arafa dzalika dan jika dia mengetahui hal itu lidzakaihi karena ya dia faham, dia cepat mengerti bil isyarati dengan isyarat. Fala hajata maka tidak butuh ila sharihil ibarah kepada ibarat atau ucapan-ucapan yang jelas. Jadi kan murid itu kan macam-macam. Ono sing dikandani pisan ngono wis kena gitu kan. Ono sing diwasno tok ngono wedi kan gitu. Tapi ono murid kan wis nuambeng tapi kandani yo tambah gitu loh. Jadi di sini disebutkan kalau misalkan murid itu paham dengan isyarat, kita nggak perlu ngomong gitu. Cukup diwasno tok, arek wis paham. Oh, berubah berarti salah gitu. Jadi kalau misalkan cukup dengan isyarat ya cukup isyarat saja. Tapi kalau nggak bisa ya dengan ucapan gitu. Ini ibarah yang bagus ya. Ya. Fa in arafa dzalika lidzakaihi bil isyarah fala hajata ila sarihil ibarah. Wa illam yafham dan jika murid tadi dikandani, kurang paham ya. Lam yafham dzalika, enggak paham. Dia itu sedang dinasihati enggak paham. Illa bisarihiha kecuali dengan memberitahu dengan ucapan atabihi. Maka guru ya memberitahu gitu ya. Guru memberitahu ya dengan ucapan. Wa ra'at tadrij. Ya, dan juga guru tetap ketika memberitahu menyampaikan tadi memperhatikan tidak langsung menembak gitu ya, tapi diarahkan dulu supaya anak itu paham gitu kan, kemudian baru ke akar masalah. Jadi bukan langsung ke akar masalahnya dan langsung des-des gitu enggak ya. Wa talatufa dan juga dengan lembut. Memberitahu dengan lembut ya. Wa yu'adzibuhu dan dia
dan guru ya mengajari adab kepada muridnya bil adabi sunniyah, dengan adab-adab yang sunnah, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuharriduhu, dan mendorongnya alal akhlaqil mardhiyah, untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa yusihi bil umuril urfiyah, ya, dan guru memberikan wasiat terhadap muridnya dengan perkara-perkara baik, ya, perkara-perkara yang baik. Wa alal awda'i syar'iyyah, dan atas perkara-perkara syar'i, ya, perkara-perkara syariat. Jadi intinya guru itu bukan hanya tugasnya isolul maklumat, menyampaikan pengetahuan saja, bukan. Ya. Jadi guru lebih dari itu. Jadi guru itu selain menyampaikan atau memberikan pengetahuan-pengetahuan, tapi guru juga mendidik sisi jiwa, ya, sisi jiwa dari anak yang dididik tadi. Gitu ya. Baik. Ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, warabi'u, yang keempat. Warabi'u, yang keempat. An yasmaha bisuhulatil ilqa. Ya. Hendaknya seorang guru itu lapang gitu ya. Hendaknya seorang guru itu lapang dalam menyampaikan, ya. Seorang itu guru itu lapang dalam maksudnya lapang itu dia tidak bulat atau tidak menggunakan kata-kata yang mungkin tidak difahami oleh yang diajar gitu, ya. Fi ta'limihi, dalam menyampaikan, ya, dalam menyampaikan. Jadi tidak menyampaikan dengan keras atau menyampaikan dengan lembut, ya, sehingga sampai mungkin suaranya nggak kedengaran gitu ya. Ya. Tapi dalam pertengahan, ya. Jadi dia lapang, dia bagus dalam menyampaikan. Fi ta'limihi wa husni talaffudhi, ya. Dan dia bagus dalam melafadzkan sesuatu, mengucapkan, ya. Fi tafhimihi, dalam upaya untuk memahamkan murid, ya. La siyama, lebih lagi idza kana ahlan, jika dia memang memiliki kemampuan lidzalika, untuk hal itu. Li husni adabihi, ya, untuk memperbaiki adab muridnya. Wa jaudati talabihi, dan kebaikan proses belajarnya. Wa hirsihi, dan dia bersemangat, ya. Guru tadi bersemangat ala dhabdil fawaid, untuk memberikan faedah-faedah baru, wa hifdzin nawadir, dan juga permasalahan-permasalahan yang jarang disampaikan. Jadi intinya ketika menyampaikan suatu materi, hendaknya seorang guru itu berusaha menyampaikan dengan uslub, dengan metode yang enak untuk memahamkan muridnya gitu. Jadi kadang kan kita mungkin ketika di sekolah dulu atau kita masih sekolah, ada guru atau dosen gitu kan ya. Metode ngajarnya beda-beda. Ada yang ngajarnya itu enak gitu ya. Maksudnya anak itu paham. Itu berarti bagus cara mengajarnya. Ada guru itu yang nggak memahamkan gitu, nggak memahami. Pokoknya dia asik dengan materinya sendiri. Ya, jadi usahakan kita berusaha gimana caranya murid itu paham atas apa yang kita sampaikan. Gitu. Karena ada beberapa guru itu yang memang beliau memiliki ilmu yang banyak, ilmunya luar biasa, ya. Ketika membahas suatu masalah, misalkan dalam ilmu agama, misalkan ya bahas fikih, hadis atau apa ya, ketika membahas satu masalah, ya, karena saking luasnya ilmu itu sampai mengembang kemana-mana gitu. Akhirnya murid sendiri nggak paham apa yang dimaksud dari bukunya itu, gitu ya. Gitu saudara saya. Kan ada beberapa masyayikh yang seperti itu atau asatidzah yang seperti itu. Jadi sampai muridnya nggak paham apa inti bukunya itu tadi apa gitu ya. Ada guru itu yang ya ilmunya ya biasa gitu, maksudnya ya punya ilmu, tapi nggak seperti yang awal tadi yang ilmunya lebih banyak gitu. Cuma ketika menyampaikan beliau bagus.
Sehingga kita muridnya itu paham, ya, paham apa yang dimaksud dalam buku ini, apa permasalahannya apa dan seterusnya. Baik. Kemudian wala yadakhiru anhu, dan tidak menyimpan, ya, dari muridnya, ya. Jadi menyimpan untuk dirinya sendiri min anwa'il ulumi, dari jenis-jenis ilmu. Ma yas'aluhu, apa yang muridnya bertanya padanya. Wa huwa, sedangkan dia guru tersebut ahlun lahu, ya, memiliki ilmu atas hal itu. Li'anna dzalika, karena hal itu rubama, ya, bisa menjadi, ya, bisa saja yuhisyus sadra, ya, bisa mengecilkan hati, wa yunfirul qalba, dan membuat ya, mengecilkan hati, kemudian dada merasa agak nggak enak gitu ya. Wa yurithul wahsyah, ya, dan merasa merasa kosong, merasa tidak puas gitu ya. Karena ketika bertanya tidak diberitahu, padahal gurunya tahu gitu ya. Wa kadzalika la yalqa ilaihi, ya, ya, demikian pula guru tidak memberikan kepada muridnya malam yata'ahhal lahu, ya, apa-apa yang dia tidak memiliki ilmu tersebut. Jadi guru itu kalau punya ilmu jangan disimpan, kalau nggak punya ilmu jangan mengeluarkan apa yang tidak punya gitu loh. Jadi guru seperti itu, ya. Jadi sampaikan apa yang dia tahu saja gitu. Dan disampaikan, bukan disimpan sendiri. Kenapa beliau mengatakan li'annahu, karena hal itu yuberidu dhihnahu, bisa membuat pikirannya dingin, pikiran muridnya itu. Wa yufarriqu fahmahu, dan membuat pemahaman muridnya menjadi pecah, ya. Menjadi pecah karena seorang guru menyampaikan suatu hal yang dia tidak memiliki takhusus, keahlian dalam masalah itu gitu. Ya, jadi ya dia atabil ajaib gitu ya, atabil gharaib istilahnya. Dia datang dengan suatu hal yang aneh gitu loh. Jawabannya aneh gitu. Jawabannya aneh. Kenapa? Karena memang guru tersebut tidak memiliki kemampuan dalam hal yang ditanyakan tadi, tidak memiliki ilmu. Ya. Wa insa'alahu talibu, dan jika murid bertanya kepada dirinya syai'an, tentang suatu, min dzalika, dari permasalahan-permasalahan, ya, lam yujibhu, ya, dia tidak menjawab, ya, wa yu'arrifuhu, dan memberitahu kepada muridnya, inna dzalika, ya, bahwasanya hal itu yadurruhu, bisa memudaratkan bagi thalib sendiri, wala yanfa'u, dan tidak memberikan manfaat. Ya, kadang kan kita lebih tahu terhadap murid kita daripada murid itu sendiri. Ya, jadi kadang murid bertanya sesuatu yang dia belum waktunya, gitu ya. Maka kita tidak perlu menjawab, gitu. Kita tidak perlu menjawab. Misalkan belajar masalah nahwu, gitu, misalkan ya, masalah nahwu, ya, dia belum sampai masalah yang tinggi, ya, tapi ditanyakan. Ya, tapi kalau misalkan gurunya tadi memandang, kalau disampaikan malah bingung, ya nggak usah. Terus diberitahu, ya mungkin ini belum waktunya, atau nanti insya Allah kita akan pelajari dan misalnya. Ya. Wa anna man'ahu, dan bahwasanya, ya, larangannya itu iyahu, ya, kepada muridnya, minhu, dari apa yang ditanyakan, li syafaqati alaihi, karena rasa sayang, ya, wal lutfi bihi, dan rasa lembutnya terhadap muridnya. La li bukhlin alaihi, bukan karena pelit. Ya, bukan karena guru itu pelit, tidak. Kadang guru kita itu lebih tahu daripada kita. Makanya ketika guru kita tidak menjawab pertanyaan padahal aslinya tahu, ya mungkin karena ada masalah di situ, ya mungkin karena kita belum waktunya atau yang misalnya. Ya. Sama seperti anak yang baru belajar tambah-tambahan, kemudian dia melihat buku kakaknya, kemudian lihat ada soal kali-kalian atau pembagian, kemudian dia tanya, kalau dikasih tahu ya malah bingung anak itu kan ya. Ya, padahal tambah-tambahan saja, tambah pengurangan belum paham gitu ya. Jadi tambah dan pengurangan ini difahami dulu, baru nanti menginjak ke perkalian. Ya. Itu kalau ilmu umum ya. Summa, kemudian gurunya tadi, yuraghibuhu, ya,
tetap memotivasinya inda dzalika ketika itu wa ghayyarahu ya dan mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Waqad qala al-Imam al-Bukhari dan telah berkata al-Imam al-Bukhari fi tafsir Rabbani dalam menafsirkan apa yang dimaksud Rabbani, kata Rabbani ya. Annahu bahwasanya yang disebut Rabbani ya, alim Rabbani atau seorang yang berilmu yang Rabbani. Annahu bahwasanya disebut Rabbani alladzi yurabbi yang mendidik annasa manusia bisigharil ilmi dengan ilmu-ilmu dasar qabla kibarihi sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ya. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu, kita mengajarkan secara tadarruj, secara tersusun gitu, sistematis dari yang kecil dulu baru menginjak selanjutnya seperti itu. Ya. Baik. Ini adalah adab yang keempat. Ya. Yang intinya adalah hendaknya seorang guru itu ketika menyampaikan ilmu, ketika menyampaikan maklumat kepada muridnya, dia juga memperhatikan bagaimana kondisi muridnya. Ya. Dia menyampaikan yang pertama dengan diusahakan dengan cara penyampaian yang bisa memahamkan muridnya. Kemudian dia tidak menyimpan ilmu kalau misalkan dia tahu, dan kalau misalkan ada ilmu yang belum waktunya untuk dipelajari murid, ya dia tidak menyampaikan hal itu sebelum waktunya. Kemudian adab yang selanjutnya al-khamis, yang kelima, an yahrisa ala ta'limihi, hendaknya seorang guru itu bersemangat untuk mengajar, wa tafhimihi dan memahamkan muridnya, bibadli juhdihi ya, dengan mengerahkan upayanya, wa taqribil makna ya, dan menyederhanakan makna-makna, min ghairi iktsarin, tanpa berpanjang lebar ya, tanpa menjelaskan dengan panjang lebar. La yahtamiluhu dhihnuhu, yang mana murid tidak mampu untuk menyerap semuanya. Murid tidak mampu untuk menyerap semuanya. Ya. Au bastin ya, atau dia membahas secara luas ya. La yadbituhu hifdhuhu, sedangkan murid yang dijelaskan secara panjang lebar tadi tidak bisa menghafalnya, tidak bisa mengingatnya karena saking luasnya. Jadi ketika kita belajar ya, kita fokus pada apa yang kita baca. Adapun tambahan-tambahan faedah ya itu tambahan ya. Intinya adalah ketika belajar kan tujuannya kan memahami buku panduannya kan gitu. Tujuan ketika kita belajar, apa goal akhirnya kita belajar itu adalah kita bisa mengajarkan apa yang pernah kita belajar kan gitu. Jadi kalau gampang ketika apakah murid itu sudah paham atau belum? Gampang sebenarnya. Suruh murid itu mengajar lagi kitab yang sudah diajarkan. Kalau bisa mengajarkan, berarti dia sudah paham. Tapi kalau dia nggak bisa mengajarkan, berarti dia masih belum paham. Gitu. Nah, untuk hal tersebut, ya maka harus fokus pada kitab. Gitu ya. Harus fokus kepada kitab. Adapun kalau misalkan ada tambahan faedah ya disebutkan gitu ya. Tambahan faedah ya disebutkan. Makanya pernah saya baca sebuah artikel tentang kisahnya Syekh bin Baz rahimahullah taala ya. Mufti Saudi sebelum ini. Kalau sekarang mufti Saudi kan Syekh Soleh ya. Syekh Soleh Al-Syekh ya, Syekh Soleh Al-Syekh. Mufti sebelumnya itu saya bin Baz ya. Ya muftinya ya. Mufti Am ya. Mufti Amnya itu Saudi kan saya bin Baz. Beliau punya pengajar, punya dars, punya majelis ya, ngaji kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu berapa jilid, Ustaz? Banyak, tergantung cetakan ya. Mungkin berapa? 10 lebih ya. Jadi Fathul Bari itu syarahnya Sahih Bukhari. Yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis kitab Bulughul Maram. Panjang. Ketika ngaji, Syekh itu kan buta. Syekh bin Baz itu buta sejak umur kecil. Ya tapi Masya Allah gitu ilmunya. Ketika ngaji ada korek, ada yang tukang baca gitu. Sudah koreknya itu membaca, Syekh bin Baz diem, muridnya diem.
Jadi cuma denger gitu ya. Cuma denger koriknya baca itu. Jadi denger koriknya baca gitu aja. Kemudian ditanya si Ibn Bas itu, kok jenengan nggak memberikan taklik atau memberikan ya si Ibn Bas kadang kalau ada hal yang perlu dijelaskan tapi cuma sedikit gitu, nggak menyarah satu hadis disarah 1 jam 2 jam, nggak seperti itu. Jadi suruh baca saja gitu ya, suruh baca saja. Maka ketika ditanya seperti itu, maka beliau mengatakan ya yang penting kita harus apa yang berada dalam Fathul Bari itu tanpa saya jelaskan itu semuanya sudah ilmu gitu. Kalau sampean dengarkan, kemudian sampean benar-benar mendengarkan, menyimak, kemudian paham dan bisa merasuk, cuma dengarkan saja itu sudah ilmu, tanpa perlu komentar dari saya. Karena isinya itu sudah ilmu semua gitu. Dari A sampai Z itu ilmu semua gitu. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kembali ke sini. Ya, maka seorang guru intinya adalah hendaknya semangat untuk mengajarkan ya dan juga memahamkan. Ya. Wa yuwaddihu limutawaqqifidz dzihni. Nah, kemudian dia menambah ya, dia menjelaskan kepada orang yang murid yang daya serapnya kurang. Dijelasno pisan ente ngomong gitu ya. Berarti kurang paham gitu ya. Limutawaqqifidz dzihni ya. Hendaknya dia menjelaskan kepada orang yang sulit untuk menyerap ilmu al-ibarata ya. Ibarah atau nas ya. Fihi dalam apa yang dia sampaikan. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu. Ya. Dan dia guru tadi ya berharap pahala ketika dia mengulangi penjelasannya tadi. Wa tikrarahu. Ya. Jadi kadang ada murid yang disampaikan sekali kelihatan kurang paham gitu ya. Disampaikan 2 kali nggak masalah. Dengan tetap hati guru tadi mengharap tambahan pahala ya, hitung-hitung nambahin pahala gitu. Nah, kalau ngajarkan agama ya enak gitu ya, ngajar TPQ misalkan ya aba gitu loh diwali baa gitu, aba gitu diwalan ya Mas Andri ya. Ya ini jangan lupa sama nabe niati nang jero ati si ganjaran ku akeh insyaallah gitu ya. Dipolan balane insyaallah gak bismillah gitu ya. Wa yabda'u bitaswiril masail. Kemudian beliau mengatakan, hendaknya seorang guru itu ketika mengajar, dia memulai dengan menggambarkan masalah-masalah, wa yuwaddihuha dan menjelaskannya bil amthilati dengan contoh, wa dzikrid dalail dan menyebutkan dalilnya. Apa maksudnya taswirul masail? Menggambarkan kondisi waqi' faktanya. Misalkan contohnya seperti tadi, saya membaca gitu kan ya. Baca ucapan penulis kitab, kemudian saya coba memberikan gambaran ke sampean. Ya, misalkan apa maksudnya mengulangi penjelasan ya dengan mengharap pahala. Ya seperti seperti kita ngajar TPQ, kemudian anak yang diajar nggak paham, nggak bisa membedakan antara A sama B. Kemudian kita ulangi, itu mengulangi. Itu namanya tasfirul masail. Jadi menggambarkan apa yang ada dalam kitab keluar kitab. Tasfirul masail. Jadi ketika saya menjelaskan seperti itu. Ya, menjelaskan seperti itu. Wa dzikrid dalail, kalau perlu disebutkan dalilnya ya disebutkan, enggak masalah. Wa yaqtasiru ala tasfiril mas'alati, dan guru mencukupkan diri dengan penggambaran masalah ya. Wa tamtsiliha, dan memberikan contoh-contoh ya. Liman lam yata'ahal, terhadap orang yang belum mampu ya, belum memiliki kemampuan li fahmi ma'khadhiha, untuk memahami sumbernya, wa daliliha, dan dalilnya. Ya. Wa yadhkurul adillata wal ma'khadha, dan guru menyebutkan dalil dan juga sumber limuhtamilihima, terhadap orang atau murid yang sudah mampu untuk memahaminya. Ya. Jadi kalau misalkan terkhusus masalah fikih ya, masalah fikih untuk yang pertama kali tidak terlalu banyak menyebutkan dalil gitu ya. Tidak terlalu banyak menyebutkan dalil ya. Tapi menyebutkan taswirul masail. Ya. Jadi menggambarkan kalau misalkan contohnya seperti ini tanpa menyebutkan dalil ya. Karena ketika menyebutkan dalil hendaknya yang diajari tadi sudah paham
Ya. Sudah paham wajhul istidlal. Jadi paling enggak sudah belajar ilmu usul fikih. Itu kalau masalah agama gitu ya. Masalah agama. Wa yubayyinu lahu, dan hendaknya seorang guru menjelaskan pada muridnya ma'ani asrari hukmiha wa ilaliha, makna yang tersembunyi dari hukum ya, permasalahan dan juga alasannya. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut, min far'in wa aslin, dari cabang dan juga pokoknya. Wa min wahmin fiha fi hukmin, dan dari pendapat-pendapat yang lemah di dalam masalah tersebut, fi hukmin, dalam masalah hukum, wa takhrijin, dan juga dalam masalah takhrijul masalah, jadi dalam masalah mengeluarkan suatu masalah. Wa naqlin, dan dalam menukil, bi ibaratin hasanah, dengan ibarah, dengan ucapan yang baik, bi ibaratin hasanatil ada, dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat yang baik. Ba'idatin antanqisi ahadin minal ulama, jauh dari merendahkan salah satu dari para ulama. Ya, sebenarnya tidak mengapa kita mengatakan pendapat ini lemah gitu ya. Pendapat ini lemah, yang mu'tamad misalkan, yang kuat karena mengikuti dalil adalah yang ini. Tapi tetap tanpa memberi mencela ulama gitu. Pendapatnya Syekh Fulan atau Imam Fulan itu ya tidak lail tafat ilaihi, tidak dianggap, ya, tidak boleh seperti itu. Ya, mereka para ulama seperti itu. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi, dan dia bermaksud untuk menjelaskan hal yang lemah atau pendapat yang lemah, an-nasihat, memberikan nasihat, wa ta'rifan nuquli sahihah, dan memberitahu tentang penukilan yang benar, ya, penukilan yang benar. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alah. Kemudian guru juga menyebutkan masalah lain yang semisal dengan masalah itu. Masalah lain yang semisal dengan masalah itu. Waltabisu biha, dan yang yang seolah-olah serupa tapi tidak sama. Wa ma yufariquha, dan apa yang berbeda darinya. Wa ma yuqarinuha, dan yang menyertainya. Wa yubayyinu, kemudian, dan hendaknya seorang guru menjelaskan ma'khadzal hukmaini, ya, sumber dari dua hukum, wal farqa, dan perbedaan bainal mas'alaitaini, dari dua permasalahan, ya, dari dua permasalahan. Ya. Terkadang ada satu hukum, bukan satu hukum ya. Terkadang ada satu masalah, satu dalil, tapi hukumnya bisa jadi dua. Karena perbedaan pendapat. Padahal dalilnya satu. Ya, padahal dalilnya satu, masalahnya satu, tapi pendapatnya jadi dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Gitu. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dalilnya cuma satu padahal. Ya. Terus bedanya dari mana? Ya, bedanya dari sisi dia melihat dalil tersebut. Ya. Jadi bukan karena tidak tahu dalil, ya, sangat jarang kalau misalkan khususnya dalam masalah fikih, sangat jarang dalam kitab fikih itu disebutkan sesuatu ya dengan alasan tidak tahu dalil. Sebenarnya bukan tidak tahu dalil. Para ulama itu ya sangat mengetahui dalil gitu ya, sangat mengetahui dalil. Tapi terkadang perbedaan hukum itu terjadi karena perbedaan sisi pandang untuk dalil tersebut. Ya, sisi pandang untuk dalil tersebut. Baik. Ya. Ya, misalkan contohnya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beliau bersabda, ya, dalam masalah wanita haid, beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, boleh seorang suami itu menggauli istrinya, berjima dengan istrinya. Ya. Ya, tidak boleh seorang istri itu berjima dengan istrinya ketika dalam kondisi haid, misalkan masalah itu. Ya. Maka para ulama mengatakan, ya, maka yang haram bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang haid adalah berjima. Ya, adapun menyentuh, meskipun
di antara pusar atau apa namanya rukbah lututnya, itu tidak mengapa, ya boleh, tidak masalah, boleh. Sebagian, nah ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan tidak, ya tidak. Yang haram itu bukan cuma jimatnya saja, bahkan menyentuh ya mabaina surah wa rukbah itu juga haram. Dalilnya apa? Ya, karena hadis ini umum. Ada hadis lain yang mengkhususkan. Hadis yang mengkhususkan adalah ya laka ma fawqal izar. Untukmu yang boleh untuk istrimu ketika haid itu ada yang berada di atas kain sarungnya. Maka di situ adalah ibarah antara lutut sampai pusar. Maka tidak boleh juga itu, bukan cuma jima gitu. Ya, jadi sebenarnya hanya perbedaan cara pandang. Yang satu mengatakan ini dalilnya umum, yang satu mengatakan dalilnya khusus. Ala kulli hal, dalam masalah seperti itu hendaknya kita berlapang dada. Kemudian wala yamtani'u min dzikri lafdhihi. Ya. Dan tidak dan hendaknya dia tidak tidak terhalang untuk menyebutkan suatu lafadz, suatu kata yustahya min dzikriha yang ketika menyebutnya akan terasa malu adatan secara umum, secara adat. Ini ihtija ilaiha jika memang dibutuhkan untuk menyampaikan. Ya, memang dibutuhkan untuk menyampaikan. Ya. Walam yatimmat tawdihu dan tidak lengkap penjelasan illa bidzikriha kecuali menyebutkan kata tersebut. Ya mungkin ada kata-kata yang agak risih di telinga seperti Rasulullah SAW ketika ditanyai tentang masalah bagaimana tahu wanita itu dia sudah suci atau belum gitu ya. Kata Rasulullah SAW ya ya lihat dari kain yang putih, lihat dari kapas yang putih gitu. Sahabatnya nggak paham maksudnya gimana, terus diajari sama Aisyah karena Rasulullah malu gitu. Rasulullah malu untuk menjelaskan hal itu. Tapi kalau memang butuh untuk menjelaskan ya, dan tidak bisa dikinayahkan, tidak bisa membuat kata yang lain ya maka disebutkan innallaha la yastahi karena Allah tidak malu dari suatu hal yang benar dalam masalah ilmu. Fa in kanat al-kinayatu tufidu ma'naha, jika kinayah ya, jika kata yang lain bisa menggantikan makna tersebut wa tahsila muqtadaha ya, dan bisa menyelesaikan permasalahan itu ya, bisa menunjukkan tentang permasalahan itu tahsilan bayinan ya, dengan petunjuk yang jelas, lam yasrah bi dzikriha, dia tidak perlu ya mengatakan kata tersebut dengan jelas. Bal yaktafi bil kinayati anha, akan tapi cukup dengan mengganti dengan kata yang lain yang semisal dengan kata yang dia malu untuk menyebutkannya itu. Wa kadzalika, dan demikian pula idza kana fil majlisi, jika ada dalam majelis man la yaliku bi dzikriha, orang yang tidak layak kita menyebut hal itu pada kondisi orang tersebut bi hudurihi, ketika dia ada, li hayain karena malu, au li khafain atau karena ya suatu hal yang tersembunyi gitu ya. Jadi misalkan ada orang tua atau ada yang semisalnya ya, tentu kita akan menjaga kata-kata yang akan kita ucapkan. Fayukni antil kallafzati bi ghairiha, maka dia cukup mengganti kata yang mau diucapkan dengan kata lain yang bisa menjelaskan. Walihadil ma'ani, dan untuk makna-makna ini, waqtilafil hal, dan perbedaan kondisi, warada fil hadis ya, maka ada di dalam hadis itu at-tasrihu taratan ya, Rasulullah menyebutkan secara dalam tanda kutip vulgar gitu ya, kata itu gitu ya. Wal kinayatu ukhra, dan terkadang Rasulullah mengucapkan dengan bentuk kinayah ya. Jadi diganti dengan yang lain gitu. Wa idza faragha syaikhu, kemudian ini satu permasalahan. Sudah dan belum kan ya? Baik, kemudian wa idza faragha syaikhu min syarhi darsin, jika seorang guru sudah selesai dalam menjelaskan satu pelajaran, fala ba'sa bi tarhi masaila, maka tidak mengapa kita bertanya permasalahan tata'allaku bihi, yang berhubungan dengan pelajaran itu, ala talabati, atas murid, yamtahinu bi tarhi masaila ya, boleh bagi guru untuk
melemparkan pertanyaan pada muridnya yang berhubungan dengan pelajaran. Yamtahinu biha, yang guru itu tujuannya menguji dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, fahmahum, pemahaman mereka, wa dhabtahum, dan penguasaan mereka, lima syaraha lahum, terhadap apa yang dia sudah jelaskan pada muridnya. Faman dhahara lahu istihkamu fahmihi, maka barang siapa yang sudah tampak kebenaran pemahamannya, bitikrari isabati fi jawabin, ya, dengan dia menjawab dengan benar, syakarahu, maka dia berterima kasih, ya. Waman lam yafhamhu, dan barang siapa belum paham, talattafa fi i'adatin lahu, maka dia mengulangi penjelasannya. Wal maksudu bi tarhil masail, dan maksud dari seorang guru bertanya kepada muridnya, inna taliba, sungguhnya murid itu, rubbama stahya min qauli la afham, kadang itu malu untuk mengucapkan saya belum paham. Rehan wis paham kan? Sampun sakit. Paling kurang paham gitu ya. Kan gitu. Kenapa? Ya malu gitu loh. Ya maka guru itu langsung tanya ya, apa maknanya ini? Gitu. Kan ketahuan kalau nggak bisa jawab berarti belum paham gitu maksudnya. Imma li raf'i kulfatil i'adah ala syaikhi, ya. Dia malu karena mungkin sungkan kalau gurunya ngulangi lagi gitu loh. Auli dzikil waktu, atau waktunya mepet. Auli hayain, karena dia karena malu, minal hadirin, dari yang lainnya gitu. Auli alla tata'akhara qira'atahum bisababihi, atau dengan alasan supaya pelajaran itu tidak mandek karena sebab dirinya, ya. Karena sebab dirinya gitu. Karena harus mengulangi lagi gitu. Wa bidzalika, dan oleh hal itu qila, dikatakan, layan bagi li syaikhi an yaqula li talibi hal fahimta, ya. Maka dikatakan tidak selayaknya seorang guru tidak bertanya kepada muridnya, sudah paham belum? Illa, kecuali idza amina min qaulihi na'am qabla an yafhama. Kecuali jika guru tadi sudah yakin bahwasanya murid tadi jujur. Nek gak paham ya ngomong dereng paham, nek wis paham ya ngomong paham. Tapi kalau baina gitu ya. Ya, 50% ya jangan katakan sudah paham belum, langsung ditanya gitu ya. Supaya tahu. Fa illam ya'man min dzalika. Jika guru belum merasa nyaman, ya, belum percaya gitu ya. Lihayain, karena malu, au ghairihi, atau selainnya. Fala yas'aluhu an fahmihi, maka jangan bertanya sudah paham belum. Li'annahu rubbama yuqi'uhu fil kadhibi. Karena bisa jadi guru tadi bisa mendorong murid tadi untuk berbohong. Ya, berbohong kan? Belum sudah paham kan? Ya sampun, padahal gorong. Ya berarti kan bohong, ya. Siapa yang membuatnya bohong? Ya gurunya kan gitu. Karena mana gurunya ya. Biqaulihi na'am, dengan ucapannya iya. Lima qadamnahu minal asbab, sebagaimana sudah kita sebutkan dalam penjelasan yang telah disebutkan. Bal yatrahu alaihil masaila kama dzakarna. Akan tetapi seorang guru langsung bertanya kepada muridnya. Fa in salahu syaikhu an fahmihi, dan jika guru bertanya tentang pemahamannya, guru bertanya kepada murid, faqala, kemudian murid berkata na'am, fala yatrahu alaihil masaila, maka guru tidak perlu lagi memberikan pertanyaan. Ba'da dzalika, setelah itu. Jika syaratnya tadi, jika memang gurunya sudah yakin, memang benar paham. Illa, kecuali an yastad'iya talibu dzalika, ya. Jika ada keperluan kita untuk bertanya kepada murid tersebut, lihtimali khajalihi, karena ada kemungkinan masih ada sedikit rasa malu dari murid itu. Bi dzuhuri khilafi ma ajaba bihi, ya. Dengan terlihat nampak jawabannya itu agak agak berbeda dari apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Kan orang bohong kan kelihatan gitu ya. Kan ada yang orang tahu bohong itu dari mimik wajah atau gerak-geriknya kan seperti itu. Wayan bagi li syekhi, maka hendaknya bagi guru an ya'murat talabata, memerintahkan muridnya bil muwafaqati fid darsi ya, untuk Wayan bagi li syekh an ya'murat talabata bil muwafaqati fid darsi kama sayati insyaallah taala, ya. Dan hendaknya guru itu memerintahkan murid, ya, untuk tidak lanjut terus dalam belajar, tapi belajar kemudian berhenti di murojaah, kemudian melanjutkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya murojaah. Kama sayati insyaallah, sebagainya akan dijelaskan. Wa bi'adati syarhi, dan mengulangi syarah penjelasan. Ba'da faraghihi,
fima bainahum, setelah selesai penjelasan dari gurunya. Liyathbuta fi adhanihim, supaya lekat pada ingatan mereka. Wa yarsakha fi afhamihim, dan menempel pada pemahaman mereka. Wali'annahu, dan karena hal tersebut yahutsuhum, mendorong mereka ala asghalil fikri, untuk menghidupkan ya, pemikiran mereka, wa muakhadatin nafsi bi talabit tahqiq, dan mendorong jiwa untuk mencari kebenaran tersebut. Nah, intinya pembahasan ini adalah hendaknya seorang guru itu bisa ya, menjelaskan dengan baik dan memahami kondisi muridnya ya. Dan tidak usah merasa capek untuk mengulangi penjelasan karena memang muridnya belum paham. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Allah taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tolong ya, bagikan. Mit.